Buongiorno teman-teman, selamat datang kembali di Capture. Saya Junita Arnel, dan hari ini saya akan membawa kalian memasuki dunia kopi, dari asalnya di Indonesia hingga ke berbagai belahan dunia yang non jauh di sana. Sebagai orang Indonesia, kopi tubruk adalah bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Bayangkan aroma harum kopi yang menyegarkan di pagi hari. Sungguh tak ternilai. Kopi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Indonesia selama berabad-abad. Sejarah kopi di Indonesia dimulai saat biji kopi Arabica pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh pedagang Arab dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Timur pada abad ke-16. Mereka membawa biji kopi Arabica dari tanaman kopi yang tumbuh secara alami di Ethiopia untuk dibudidayakan di kepulauan seperti Sumatera, Jawa, dan wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Sekalipun biji kopi Arabica berasal dari Ethiopia, namun kisah kopi tubruk sebagai minuman populer bermula dari budaya lokal Indonesia. Kopi tubruk adalah gaya kopi tradisional Indonesia, di mana bubuk kopi digunakan secara langsung tanpa proses filtrasi, sehingga memberikan cita rasa yang kaya dan pekat. Pada awalnya, kopi tubruk adalah minuman yang diminum oleh masyarakat Jawa dan Minangkabau. Namun, seiring berjalannya waktu, kopi tubruk menjadi populer di seluruh Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kopi tubruk biasanya diseduh dengan cara yang sederhana namun efektif. Bubuk kopi dicampur dengan air mendidih langsung dalam cangkir atau gelas, kemudian dibiarkan mengendap sebelum disajikan. Tanpa proses penyaringan, kopi tubruk mempertahankan kekayaan cita rasa kopi yang asli dengan sentuhan yang kuat dan khas. Pengalaman pertama saya mencicipi kopi selain di Indonesia dimulai ketika saya pertama kali mencicipi kopi di Mesir. Salah satu tradisi minum kopi yang populer di Mesir adalah kopi ala Turki, yang juga dikenal sebagai awa atau kawa. Kopi Mesir cenderung memiliki cita rasa yang kuat dan pekat, dengan sedikit pemanis seperti gula yang biasanya ditambahkan saat proses penyeduhan. Rasanya terasa lebih pahit atau lebih kuat daripada kopi tubruk. Lain kopi di Mesir, lain pula di Prancis. Saat saya tinggal di Paris, saya terpesona oleh cara mereka menikmati kopi di pagi hari. Kopinya agak encer ya, dan disajikan dalam cangkir yang besar yang mirip mangkok. Kebiasaan mereka mencocol croissant dalam kopi adalah kombinasi yang benar-benar lezat. Namun, petualangan kopi saya tidak berhenti di sana. Ketika saya pindah ke Swiss bagian Italia di Ticino, saya belajar tentang minum kopi ala orang Italia. Mereka penikmat espresso yang kental dan pekat, dan menganggapnya sebagai lebih dari sekedar minuman, tapi sebagai bagian dari gaya hidup dan kekayaan warisan budaya mereka. Setiap hari, orang Italia cenderung menikmati beberapa cangkir kopi. Mereka biasanya memulai hari mereka dengan secangkir espresso yang pekat. Espresso adalah kopi yang diseduh dengan tekanan dan suhu tinggi. Untuk membuat espresso, kopi digiling halus lalu dipadatkan atau temping. Kemudian, kopi tersebut diseduh dengan tekanan tinggi dan suhu tinggi. Hasilnya adalah ekstrak kopi yang kental dan kuat. Pada siang hari, mereka mungkin mengambil jeda untuk menikmati cappuccino, yang merupakan kombinasi espresso dengan susu yang diuapkan dan membuatnya berbusa. Namun, perlu dicatat bahwa cappuccino biasanya hanya diminum pada pagi hari atau selama sarapan. Orang Italia percaya bahwa minum cappuccino setelah makan siang atau makan malam dapat mengganggu pencernaan, mungkin karena kandungan susu yang tinggi dalam minuman tersebut. Serta, mereka juga menjaga urutan makanan dan minuman tradisional. Kemudian, menjelang sore, mereka mungkin melanjutkan lagi dengan espresso atau mencoba minuman kopi yang lebih ringan seperti macchiato, yang adalah espresso dengan sedikit susu atau busa susu di atasnya.
Di malam hari, mungkin ada gelombang kedua untuk minum espresso atau minuman kopi ringan lainnya. Meskipun minum kopi setelah jam makan malam tidak terlalu umum di Italia, karena dapat mengganggu tidur. Jadi, dalam sehari, orang Italia bisa saja menikmati beberapa cangkir kopi dengan berbagai varian rasa dan kekuatan. Bagi mereka, minum kopi adalah lebih dari sekedar mendapatkan dosis kafein, tapi juga soal menikmati momen sosial dan berkumpul dengan orang-orang terdekat. Di Lugano, kota cantik di Swiss bagian Italia, saya menemukan keceriaan dalam secangkir kopi bersama teman-teman. Serunya berbagi cerita sambil menyeruput kopi yang nikmat. Jadi, bagaimana dengan kopi Anda? Punya cerita seru tentang kopi yang ingin Anda bagi? Atau mungkin Anda pernah menemukan cinta sejati Anda melalui secangkir kopi? Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, hidup terlalu pendek untuk tidak menikmati secangkir kopi yang sedap. Tetap semangat dan sampai jumpa. Arrivederci. Ciao ciao.